Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi mengenal bentuk aljabar. Saya membaca tentang aljabar dan saya menemukan tulisan 2x ditambah 3. 2x ditambah 3 itu apa ya? Oh, sekarang saya paham bahwa 2x ditambah 3 adalah pembelajaran yang ada di matematika tentang aljabar. Tidak berlama-lama, adik simak ya percakapan berikut ini. Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya nih Pak, ini pesanan dari sekolah saya yang beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Saya beli 5 buku, Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP dan dia sedang belajar matematika. Sesuai percakapan, Pak Thohir membeli 2 kardus dan 3 buku. Sedangkan Pak Erik membeli 5 buku saja. Jadi, jika dalam bentuk aljabarnya, untuk Pak Thohir itu menjadi 2x ditambah 3. Sedangkan bentuk aljabar untuk Pak Erik yaitu 5. Kenapa demikian? Jadi, untuk simbol X menyatakan banyaknya buku yang ada dalam kardus. Dan simbol X tersebut bisa mewakili sebarang bilangan, misalnya seperti bentuk aljabar 2x ditambah 3. Dengan simbol X menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Bentuk aljabar 2x ditambah 3 dengan simbol X menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Tapi kita masih belum tahu kan berapa isi yang ada di dalam kardus. Jadi kita memisalkan simbol X atau buku dalam kardus adalah 10 buku. Berarti X sama dengan 10 menjadi 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3. Menjadi 20 ditambah 3 sama dengan 23. Ilustrasinya kan X sama dengan 10. Berarti satu kardus ada 10 buku di dalamnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ada satu kardus lagi berarti ditambah 10 buku lagi kan? Menjadi total sudah ada 20 buku untuk 2 kardus. Dan ditambah dengan 3 buku menjadi total ada 23 buku. Jadi untuk simbol X bisa mewakili sebarang bilangan. Misalkan jika X sama dengan 14, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 14 ditambah 3. Jadi kita ganti nilai X sama dengan 14 menjadi 28 ditambah 3 sama dengan 31. Dengan ilustrasinya berarti satu kardus ada 14 buku. 1, 2, 3, 4, 5 sampai ada 14 buku di dalam kardus. Nah, di sini ada 2X, berarti 2 kardus buku. Sehingga ditambah satu kardus lagi berarti ditambah 14 buku lagi kan? Menjadi total buku sama dengan 28 buku. Kemudian ditambah dengan 3 buku lagi menjadi total ada 31 buku. Jadi perlu adik-adik ingat bahwa nilai pada bentuk aljabar di atas bergantung pada nilai X. Kalau X sama dengan 10 berarti nilai dari bentuk aljabar 2X ditambah 3 sama dengan 23. Dan kalau X sama dengan 14 berarti nilai dari bentuk aljabar 2X ditambah 3 sama dengan 31. Sampai sini paham kan adik-adik? Nah, pada cerita sebelumnya, 2X ditambah 3 merupakan salah satu contoh bentuk aljabar dan unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar tersebut yaitu ada suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Jadi, seperti apa itu unsur-unsur pada bentuk aljabar? Sekarang, coba adik-adik perhatikan bentuk aljabar 2X ditambah 3. 2X merupakan suku, dan 3 juga merupakan suku. Jadi, yang memisahkan setiap suku itu yaitu bisa operasi tambah, kurang, atau selisih. Nah, bentuk aljabar 2X ditambah 3 mempunyai 2 suku, yaitu 2X dan 3, atau disebut binomial atau suku 2. Kalau misalnya bentuk aljabar cuma terdiri dari satu suku, seperti X, 2, 2X, dan sebagainya, itu disebut suku 1 atau monomial.
Terus kalau misalnya bentuk aljabarnya ada 3 suku, seperti 2x ditambah 3y ditambah 7, itu disebut suku 3 atau trinomial. Dan untuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku, dinamakan polinomial, seperti 4x ditambah 9 ditambah 5x ditambah 2, atau bentuk aljabar seperti ini yang lebih dari 3 suku. Dan untuk koefisien variabel dan konstanta, sekarang coba adik-adik perhatikan bentuk aljabar 2x ditambah 3. Koefisien dari 2x adalah 2, dan x merupakan variabel, dan 3 merupakan konstanta. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa koefisien merupakan angka yang ada di depan variabel, dan variabel merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya sampai dengan Z. Kalau di contoh ini kita gunakan huruf X. Kemudian, konstanta merupakan angka yang tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Untuk lebih paham lagi apa itu suku, koefisien, variabel, dan konstanta, coba adik-adik perhatikan contoh soal berikut. Tentukanlah suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut. Soal pertama, negatif 5x. Bentuk aljabar negatif 5x disebut suku 1 atau monomial. Dan untuk suku dari bentuk aljabar negatif 5x adalah negatif 5x. Ingat ya adik-adik, kalau sukunya bernilai negatif, berarti negatifnya juga diikut sertakan ya. Kemudian, koefisien dari negatif 5x adalah negatif 5, dengan variabelnya adalah x. Dan untuk konstantanya tidak ada ya adik-adik, jadi kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu 12y kurang 2. Kalau bentuk aljabar 12y kurang 2 disebut suku 2 atau binomial, dengan suku-sukunya yaitu 12y dan negatif 2. Kemudian koefisien dari 12y adalah 12 dengan variabel yaitu y, dan konstantanya adalah negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena seperti yang Mem sudah jelaskan di soal sebelumnya, kalau suku yang bernilai negatif berarti negatifnya juga diikut sertakan, sehingga konstantanya adalah negatif 2. Sampai sini paham ya? Kalau masih kurang paham, adik-adik bisa ulang videonya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu negatif x ditambah x kuadrat ditambah 5. Bentuk aljabar ini disebut suku 3 atau trinomial, karena suku-sukunya ada 3, yaitu ada negatif x, x kuadrat, dan 5. Koefisiennya dari negatif x adalah negatif 1, dan koefisien dari x kuadrat adalah 1. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa koefisien 1 atau negatif 1 sudah disepakati untuk tidak perlu ditulis lagi. Misalnya seperti contoh ini. Kalau negatif x berarti koefisiennya adalah negatif 1, tapi tidak perlu ditulis negatif 1x. Dan kalau x berarti koefisiennya adalah 1, tapi tidak perlu ditulis 1x. Cukup negatif x saja atau x. Kemudian untuk variabelnya yaitu x dan x kuadrat, dan konstantanya adalah 5, karena 5 tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir, yaitu 10x kuadrat kurang 2x ditambah y dikurang 1. Bentuk aljabar ini merupakan suku yang lebih dari 3 atau dinamakan polinomial, dengan suku-sukunya yaitu 10x kuadrat, negatif 2x, y, dan negatif 1. Kalau koefisiennya berarti kita lihat suku yang ada variabelnya, dan angka yang ada di depan variabel lah yang merupakan koefisien. Jadi, untuk koefisien dari 10x kuadrat adalah 10. Koefisien dari negatif 2x adalah negatif 2, dan koefisien dari y adalah 1. Selanjutnya, variabel berarti lihat hurufnya saja ya adik-adik. Jadi ada x kuadrat, x, dan y. Dan terakhir konstanta yaitu negatif 1. Jadi adik-adik harus ingat untuk koefisien dan konstanta
tanda negatif itu tetap diikut sertakan. Dan kalau variabel, hanya hurufnya saja yang diikut sertakan, tanpa tanda negatifnya. Sampai sini paham kan? Jadi, di sekitar kita juga beberapa orang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Akan tetapi, mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalkan, karung beras, satu keranjang apel, satu keranjang jeruk, dan lain-lain. Untuk lebih memahami tentang bentuk-bentuk aljabar, mari kita amati dan lengkapi bentuk-bentuk aljabar pada contoh soal berikut. Dalam satu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam satu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Misalkan, X menyatakan banyak bola dalam satu kotak dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Jadi, kalau ada 2 bola, bentuk aljabarnya adalah 2. Kemudian, kalau ada 2 tabung, bentuk aljabarnya adalah Y ditambah Y atau sama dengan 2Y. Dan kalau ada 2 kotak, bentuk aljabarnya adalah X ditambah X atau sama dengan 2X. Nah, kalau ada 2 kotak dan 4 bola, bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 4. Kemudian kalau ada 2 kotak, 1 tabung dan 4 bola, bentuk aljabarnya adalah 2X yang berarti 2 kotak ditambah Y yaitu 1 tabung dan ditambah 4 yang berarti 4 bola. Dan kalau ada 2 kotak, 3 tabung, dan 6 bola, bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 3Y ditambah 6. Sampai sini paham kan? Sekarang coba adik-adik lengkapi contoh soal ini. Di sini ada 3 kotak, 4 tabung, dan 8 bola. Kalau bentuk aljabarnya menjadi Nah, karena ada 3 kotak, maka bentuk aljabarnya adalah 3X. Kemudian ditambah 4 tabung, maka bentuk aljabarnya adalah 4Y. Dan ditambah dengan 8 bola, maka bentuk aljabarnya adalah 8. Sehingga bentuk aljabarnya menjadi 3X ditambah 4Y ditambah 8. Sudah mengerti kan?